Sahabat Kan Dimas, jumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, kita cerita banyak tentang air. Kalau kita bermimpi-mimpi ingin punya depot air minum misalnya. Kita ingin punya depot air minum tetapi uang kita terbatas. Kita bisa menggunakan big hosing seperti begini 3 buah. Yang pertama isinya cartridge seperti ini ya. Big hosing ini aman sebab ketebalannya ini beda. Kalau dibanding dengan filter biasa, kalau kita bandingkan dengan filter biasa, ketebalannya itu jauh sekali ya. Sahabat bisa lihat. Jauh kan? Jadi big hosing ini aman untuk penggunaan air dari sumur langsung masuk ke sini. Setelah big hosing pertama menggunakan ini, kemudian di bagian kedua kita gunakan CTO tetapi big hosing juga. Begini. Kemudian ya, jadi big hosingnya urutannya begini. Urutannya big hosing yang pertama isinya ini, big hosing kedua isinya PVDF, keduanya ini. Jadi saya kasih telanjang saja ya supaya sahabat tahu maksud saya. Nah, urutannya seperti ini. Ini kepalanya PVD, topinya ini saya simpan. Nah, begini saja. Kemudian di belakangnya sini satu lagi kita gunakan CTO. Setelah CTO baru lampu ultraviolet. Itu kita sudah punya depot sendiri. Ya, kita sudah punya usaha air minum sendiri. Walaupun yang kita layani hanya 1 RT. Perhitungannya sangat sederhana. Kalau 1 hari saja kita bisa menjual, tidak usah bermimpi-mimpi ya, kita bisa menjual 5 galon lah 1 hari kepada tetangga kita. Itu sudah memberikan kita bisa membeli beras 1 kilo dan membeli sayur. Atau kalau lauknya sederhana itu sudah bisa dipakai makan dengan tempe, dengan sambal misalnya gitu. Jadi kita membuat peluang untuk bisnis sendiri di rumah, tetapi kita tidak mengorbankan orang lain dengan resikonya. Jadi ini sudah cukup sederhana. Kalau hosing dengan cartridge filter seperti ini, itu harganya 750.000. Kalau isinya CTO, itu CTO-nya harganya 180.000. Jadi kurang lebih untuk CTO dengan hosingnya lengkap itu 950.000. Kemudian ada PVDF 1.300.000, kapasitasnya 3.000 liter. Dan ada lagi ultraviolet, bisa gunakan ultraviolet yang murah. Misalnya seperti punyanya Kan Dimas, itu harganya 450.000. Itu rincian biaya untuk membuat 1 depot air minum. Kalau kita bermimpi-mimpi misalnya, oh etalasenya harus begini, etalasenya harus begitu, itu nanti dulu. Kita pikirkan itu belakangan. Kita bisa menggunakan lemari makan misalnya, atau kita bisa membuat desain dari kayu ya, dari kayu juga bagus. Misalnya seperti ada teman di, saya lupa nama tempatnya di Kalimantan, tapi itu dia menggunakan etalase pengisiannya itu dari kayu dan sangat cantik. Jadi kemudian di Malang itu juga saya ada melihat depot air minum tetapi etalasenya dibuat dari bambu dan itu juga cantik ya. Jadi etalase tidak harus terbuat dari besi, dari aluminium, dari stainless, ya tidak harus. Yang penting itu dia ada bingkainya, ada tempat untuk mengisi galon. Kalau sahabat tidak memahami kelistrikan, bisa pakai stop kran ya. Bisa menggunakan stop kran seperti ini. Jadi tidak perlu harus listrik. Yang penting menggunakan pompa otomatis. Jadi langsung saja begini. Nah, kalau 1 hari kita bisa menjual 5 galon saja, atau 4 galon saja, kita sudah bisa beli beras 1 liter setiap hari. Kalau kita bisa menjual 5 galon, kita sudah bisa beli tahu, tempe, sama sambal, sudah bisa makan. Jadi, kita memiliki usaha kecil di rumah, kita memiliki gerak sedikit di rumah, tetapi bisa memberikan manfaat.
ya. Nah, sahabat Genimas, ini perkenalan saya terhadap PVDF dengan Big Hosing yang kapasitasnya 3000 liter per jam. Jadi, karena saya belum berani untuk menyediakan banyak, saya harus menunggu respon dari sahabat. Jadi saya hanya punya 2 ini saja. Untuk kita bisa menggunakannya untuk bisnis boleh, untuk kafe, untuk rumah makan, untuk proyek di bangunan. Ya, itu juga bisnis yang bagus. Jadi kalau mau cerita-cerita tentang proyek, ada bangunan ya, sahabat ya, ada proyek, ada bangunan. Kalau sahabat menggunakan sistem seperti ini saja, kita sudah bisa menyewakan alat ini untuk minum para tukang. Sudah bisa. Jadi sederhana seperti ini, kerannya nanti tukang minum sepuasnya, kita pasang PVDF, kita punya kewajiban setiap 3 hari sekali kita cuci. Ininya kita cuci, filternya atau kita ganti. Yang jelas kita jaga kebersihan dan kualitas dari kita punya PVDF, juga dari kita punya cartridge filter ya. Bentuk lain dari bisnis air bukan hanya diisi di galon, tetapi kita bisa menyewakan ini. Misalnya di tempat industri rumahan yang karyawannya banyak, seperti misalnya tukang batu, misalnya tukang cetak batu, itu mereka minumnya bukan main banyaknya. Kalau mereka membeli air galon misalnya 1 hari, mereka mengeluarkan uang 2 galon 1 hari, berarti 14.000. Kalau sahabat tawarkan ini, Pak, ini saya sewakan 1 hari 10.000, tapi Bapak bisa minum sepuasnya, begitu. Yang penting jangan dipakai buat mandi. Itu sudah memberi kehidupan, ya. Sudah bisa memberikan kita kehidupan. Sahabat punya 1, punya 2, punya 3, ada di setiap tempat usaha bisnis kecil yang karyawannya banyak, atau retail dimanapun, di toko bangunan atau di tempat-tempat yang pekerjanya banyak, sahabat bisa menyewakan ini. Keuntungan dari penyewaan ini adalah si pemilik atau pengguna dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk merawat sistemnya, karena mesin ini ya, mesin PVDF ini ada yang tanya, Pak, pompanya besar apa tidak? Kalau di toko misalnya kita menyewakan ini di toko perangkat ini, kemudian tandonya sudah tinggi sekali, kita tidak butuh pompa air ya, karena kalau PVDF ini dipompa dengan pompa air yang besar malah tidak ngalir. Sehingga kalau sudah belajar dari saya, kemudian sahabat menjelaskan kepada orang lain, pasti akan benar. Tetapi kalau sahabat, saya sengaja membuat sahabat terpleset atau membuat sahabat gelap misalnya, sahabat menjelaskan kepada orang lain, itu yang dosa saya ya. Jadi saya tidak ingin menjebak sahabat atau pemirsa saya jatuh ke tempat yang salah. Jadi saya selalu berusaha untuk mengajarkan hal yang benar ya. Nah, yang paling serius adalah, Pak, kalau yang 1000 ini bisa dipakai untuk depot air minum, yang 800 ini bisa. Yang penting dimasukkan dulu ke tempat penampungan. Tetapi kalau diisi langsung ke dalam melalui etalase pengisian, ini dimasukkan di dalam salah satu hosting dari etalase pengisian, volumenya kurang ya. Jadi kalau kita mengisi galon 2 bersamaan, lama baru penuh. Mungkin sekitar 5 menit baru penuh. Sementara kita punya kecepatan ultraviolet itu 12 GPM atau 12 galon per menit. Jadi tidak seimbang antara filter yang kecil ini. Filter kecil ini kalau ingin digunakan untuk kepentingan depot air minum, filter ini harus digunakan air untuk menuju ke toren pengisian atau toren bahan air minum jadi yang mau dijual ke depot air minum. Ya, ini bisa digunakan. Tetapi kalau langsung masukkan pompa di sini tidak bisa. Demikian pun untuk rumah. Kalau untuk rumah ini paling cocok hanya untuk masak dan minum. Sekian informasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Gendimas. Bulan terang, terang.